Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan final project yaitu deploy dan pipeline. Saya Muhammad Yoga Zikri Saputra, NIM 157 dan anggota saya Ahmad Rizal Agandi, NIM 178. Yang pertama saya akan menjelaskan deploy. Deploynya yaitu klasifikasi menggunakan CNN yang berbasis web. Di pertama ini kita mengimport beberapa modul. Itu beberapa modul atau ada beberapa libraries seperti Sclaren, TensorFlow, NumPy, CV2, Glove, dan Netlist. Nah, yang kedua adalah dataset. Dataset yang sudah ditentukan seperti ada Kemanggi dan Pepaya yang bertipe JPG. Dan ini dimensi datasetnya. Dan saya akan menampilkan dataset dari daun Kemanggi. Dan Kemanggi ini datasetnya total 50. Jumlah daun yang difoto yaitu sekitar 17-an. Nah, dalam 17 foto itu, dalam satu foto daun itu bisa menjadi tiga daun dengan cara mengubah posisi daunnya. Selanjutnya, dataset daun pepaya juga sama berjumlah 50 dengan cara yang sama. Lalu ke data processing. Data processing ini dimana untuk mengubah tipenya, tipe list menjadi array, dan tipe yang tadi mengubah nilai setiap pixel menjadi sebuah range. Nah, dimana contohnya Semanggi dan Pepaya. Nah, ini untuk mengubahnya itu yang tadinya nilai label menjadi suatu binary. Contohnya 00, 0 dan 1. 0 itu berarti menunjukkan ini Semanggi, 1 itu menunjukkan Pepaya. Nah, split dataset. Split dataset ini untuk mengukur tes data yang dilatih, tes data trend dan data test, dimana nih masing-masing dimensinya nanti. Kelima, build CNN architecture, di mana ini mempresentasikan yang gambar ini menjadi suatu angka. Setiap layernya dan output dan parameternya. Dan total parameternya ada begini. Selanjutnya, yang keenam, trend model. Trend model ini dia akan melatih model ini sampai dengan 100 dan ini hasilnya. Nah, ini juga hasil dari table yang dimana jika dia angka trend loss dan value loss ini mendekati 0, berarti tidak ada hampir tidak ada error. Nah, ini evaluate the model ya. Nah, evaluate model ini bisa dilihat dari precisionnya, recall, dan score dan supportnya, dimana Kemanggi dan Pepaya ini punya skor 1 yang artinya 100%, dan dia hanya mempunyai support klasifikasi itu 12/8. Selanjutnya, di model ini menggunakan image, yaitu menampilkan seperti ini. Bisa dilihat karena kita menggunakan gambar pepaya dan hasilnya pepaya. Terus ini hasil prediksinya hampir 100%, dan ini untuk men-save data model menjadi H5. Selanjutnya ini hasil klasifikasi Kemanggi dan Pepaya yang berbasis web menggunakan mesin CNN. Sekarang kita praktekkan menggunakan contohnya daun Kemanggi. Nah, bisa dilihat daun Kemanggi ini hasil prediksinya benar, Kemanggi. Selanjutnya kita coba dengan Pepaya. Hasilnya juga prediksi itu Pepaya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai naskah publikasi yang telah kami buat. Judul naskah publikasi yang kami buat yaitu pengelompokan citra jenis daun menggunakan CNN. Kemudian di sini pembuatnya ini saya Ahmad Rizal Gandhi, kemudian dan ini Muhammad Yoga Zikri Saputra yang sebelumnya dia menjelaskan mengenai deployment web menggunakan CNN. Lanjut di abstrak. Nah, jadi di abstrak ini kita menjelaskan mengenai jenis citra daun dapat ditentukan berdasarkan karakteristik daun seperti bentuk, tekstur, dan warna pada daun. Kemudian
Tujuan penelitian ini yaitu mengelompokkan citra daun menggunakan model CNN. Data citra daun yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100, yaitu 50 citra daun kemangi dan 50 citra daun papaya. Pelatihan dilakukan sebanyak 100 epoks karena memiliki akurasi yang baik. Nilai akurasi model yang dihasilkan pada pelatihan dataset menggunakan CNN memperoleh skor 1 atau bisa dibilang memperoleh persentase keberhasilan 100%. Kemudian lanjut di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita menjelaskan daun dengan lebih detail lagi, yang menjelaskan daun adalah salah satu bagian dari tumbuhan pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai gitu dan seterusnya. Kemudian di pendahuluan juga kita menjelaskan mengenai metode-metode lain yang digunakan untuk mengidentifikasi daun, mengelompokkan citra daun. Yang pertama metode Gabor-Coakers. Kemudian yang selanjutnya SVM dan KNN. Setelah itu menggunakan CNN mengidentifikasi jenis tanaman berdasarkan citra daun menggunakan dataset Flavia. Kemudian model yang digunakan berupa arsitektur gabungan dari modul Inception dan GoogleNet. Setelah itu lanjut ke peneliti selanjutnya, dia mengimplementasikan CNN, akan tetapi metode yang digunakan yaitu metode transfer learning dan Caltech 256. Selanjutnya peneliti 6 dia menggunakan CNN dengan Menis. Terus selanjutnya peneliti selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi tanaman dengan menggunakan CNN yang dikombinasikan dengan data augmentation serta Flavia dataset. Nah, kemudian yang terakhir di sini menjelaskan mengenai penelitian ini. Ya, yaitu kita melakukan pengelompokan citra daun kemangi dan papaya menggunakan CNN. Kemudian penjelasan CNN. CNN merupakan salah satu jenis neural network yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek dari sebuah citra dengan melakukan training pada dua jenis citra daun kemangi dan papaya dengan karakteristik yang sama sehingga dapat dikelompokkan ke dalam satu genus dengan berbagai variasi. Citra daun yang digunakan terdiri dari 100 citra daun dengan ukuran dimensi 1600 kali 1200 piksel. Citra daun kemangi dan pepaya yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 50 citra daun kemangi dan 50 citra daun pepaya, sehingga total yang akan melalui training sejumlah 100 citra daun. Seluruh citra daun yang dijadikan sebagai masukan berupa citra berwarna yang disimpan dengan format PNG berlatar belakang putih. Proses pelatihan dan pengelompokan menggunakan library Tensor dengan bahasa pemrograman Python. Model CNN dari hasil penelitian akan dievaluasi kinerjanya dengan confusion matrix. Nah, ini di sini hasil penelitian diharapkan dapat mengelompokkan citra daun kemangi dan papaya. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini, di sini kan bisa kita lihat di gambar sini, gambar 1, metode penelitian identifikasi citra daun. Alurnya itu dari yang tahap pertama, dia melakukan pengumpulan dataset citra daun. Setelah itu load dataset, kemudian data preprocessing, split dataset, build CNN arsitektur, train model, kemudian yang terakhir evaluate the model. Yang pertama dataset citra daun.
Nah, di sini tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan akuisisi data, di mana penelitian ini mengambil dua jenis sampel daun, yaitu citra daun kemangi dan daun pepaya. Dengan akuisisi menggunakan kamera smartphone, penelitian ini menggunakan 100 citra daun, 50 citra daun pepaya, dan 50 citra daun kemangi. Nah, berikut contoh dari hasil pemotretannya. Nah, ini daun kemangi, dengan yang gambar 3 ini sampel citra daun pepaya. Lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu melakukan load dataset yang telah kita kumpulkan setelah melakukan akuisisi data. Jadi di sini dataset yang diambil terdiri dari citra daun pepaya dan kemangi. Setelah kita panggil datasetnya, pada tab ini terdapat proses menampilkan gambar, resize gambar menjadi 32 kali 32. Output yang akan dikeluarkan yaitu jumlah gambar dengan dimensinya hasil kali 32 kali 32 kali 3. Setelah itu lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga yaitu data pre-processing. Nah, pertama kita mengubah tipe data dari list menjadi array. Kemudian ubah list dari tiap pixel menjadi range. Kemudian akan mengeluarkan label sejumlah data yang dimasukkan berupa nominal. Dalam kasus yang saya teliti akan mengeluarkan 50 label kemangi dan 50 label papaya. Kemudian 100 data nominal akan diubah lagi menjadi binary, yaitu berupa 0 dan 1. Outputan 0 berarti label kemangi dan apabila outputannya 1 berarti label papaya. Lanjut ke tahap keempat yaitu split dataset. Maka dari 100 citra daun kita split menjadi dua bagian yaitu data train dan data test dengan ukuran 20%. Artinya pada 100 data yang kita masukkan akan dibagi menjadi dua. 80 menjadi data latif dan 20 menjadi data test. Kemudian akan mengeluarkan hasil outputan dari ukuran data train atau latif dan ukuran data testnya. Lanjut ke tahap yang kelima. Yang tahap kelima yaitu build CNN arsitektur. Pada tahap ini akan terjadi proses extracted feature layer dan fully connected layer. Pada extracted feature layer pertama kita input layer, kemudian menggunakan dua layer konvolusi dengan jumlah filter 32, jumlah kernel 2 kali 2 menggunakan nilai stretch 1, padding same. Nah, maksud dari padding same ini yaitu pokoknya fitur map yang dihasilkan nanti nilai atau dimensinya sama dengan input layer. Dalam kasus saya menggunakan dimensi 32 kali 32 untuk input layernya. Setelah itu terdapat max pooling. Nah, di sini kita menggunakan filter 2 kali 2, kemudian paddingnya saya buat same. Setelah max pooling saya tambahkan layer konvolusi lagi, akan tetapi yang membedakan yaitu filter yang saya masukkan. Nah, berikut hasil dari build CNN-nya seperti ini. Jadi dia melakukan konvolusi dan max pooling 2 kali, kemudian drop out, flatten, kemudian dilanjutkan dengan fully connected layer dari dense ini sampai dense 1. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, yang selanjutnya itu kan tadi ada trend model. Dari hasil trend model, kita menghasilkan sebuah grafik seperti ini. Nah, di sini grafiknya terdapat garis warna merah dan warna biru. Yang warna merah itu trend loss, sedangkan yang biru itu fall loss. Nah, di sini trend loss itu data error latih dan fall loss itu data error validation, menunjukkan grafik rendah. Nah, di sini grafiknya rendah kan, maka error yang dihasilkan berarti sangat kecil karena garis grafik merah dan biru sangat mendekati 0 error. Seketika terbesit pada otak kita bahwa pendeteksian gambar cukup akurat karena persentase error yang sangat kecil ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Akurasi pendeteksian bagus atau tidaknya selain dari fall loss dan trend loss yang grafiknya rendah, itu variasi dataset yang kita masukkan harus banyak.
Semakin banyak, semakin data yang dikumpulkan akan semakin bagus pada akurasi pendeteksiannya. Kemudian lanjut ke evaluate the model. Nah, evaluate the model nanti menghasilkan kayak gini. Ada presisi, recall, advanced score, support. Dari Kemangi yang kita tes itu ada 12, kemudian yang pepaya itu ada 8. Nah, akurasi yang didapatkan itu 1, yang berarti 100% dalam pengidentifikasiannya, 100% dapat mengidentifikasi. Nah, lanjut ke penutup atau kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam pengimplementasian CNN terhadap citra daun kemangi dan pepaya, pelatihan dilakukan sebanyak 100 epoch karena memiliki nilai akurasi yang paling baik. Total nilai akurasi dari model dalam mengidentifikasi validation set dan training set memperoleh skor 1 atau 100% dapat mengidentifikasi 100 citra daun kemangi dan pepaya dengan benar. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diberikan beberapa saran antara lain data yang digunakan untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan dataset yang sudah dipersiapkan dan harus ada sedikit perubahan pada source code untuk merubah image menjadi latar belakang putih dan yang terakhir data citra daun yang dimasukkan harus lebih beragam mengenai posisi pemotretan menggunakan kamera smartphone agar mendapatkan akurasi pengidentifikasian yang bagus. Baik, sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata yang kami ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.